menyelesaikan suratan Petrus yang pertama. Dan suratan Petrus yang pertama ditutup dengan pasal yang keempat. Sudah kita baca bagaimana hidup anak-anak Tuhan, hidup orang Kristen, hidup orang yang kalau disebut punya level lebih tinggi. Itu tidak hanya karena pakai kalung salib, tidak hanya karena ada inisial kekristenan, tetapi karena Kristus. Kata ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Pada pasal 4 ayat yang ke-14. Ingat, sebagai anak-anak yang di dalam rumah, maka kita harus berhadapan lebih dahulu dengan penghakiman. Bukan orang lain, tetapi orang dalam lebih dulu. Orang dalam lebih dulu yang harus diperhatikan, akan diperhadapkan dengan firman itu. Kita harus mengerti mengapa tadi dikatakan hidup kekristenan, karena Kristus itu di dalam kita. Dan tidak hanya hidup sembarangan, tetapi hidup yang disejajarkan dengan firman Allah. Sama kan? Apakah kita mempunyai kehidupan yang cocok dengan firman Allah? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sangat mengerti ada gembala agung yang memimpin kita? Itu sebabnya beberapa nasihat diingatkan. Ayat yang kelima, pasal yang kelima, jangan jadi orang yang congkak. Jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang congkak. Tetapi kasihilah seorang akan yang lain dalam kerendahan hati. Karena ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah dalam kerendahan hati. Jangan menjadi sombong, congkak, karena Allah yang menentang kita. Hiduplah tanpa kekhawatiran, ayat 7, karena Ia yang memelihara kita. Berjagalah terhadap iblis lawanmu itu, karena ia berjalan keliling seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dengan iman yang teguh. Maka Allah, ayat 10, sumber segala kasih karunia, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, karena Ia adalah punya kuasa sampai selama-lamanya.
hiduplah sebagai anak-anak Tuhan dalam kerendahan hati, tanpa congkak atau sombong. Biar kita tetap di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Itulah hidup di dalam Kristus. Itu yang menjadikan hidup kita menjadi hidup yang diberkati Allah. Hidup yang dikenal oleh Allah. Bukan hidup sebagai orang asing di hadapan Allah, tapi hidup yang dikenal oleh Allah. Jadi malam dalam kebaktian atau doa guru-guru saya katakan, kalau satu hari dia datang, dia akan berkata, maaf, saya tidak mengenal kamu. Karena kita dianggapnya orang-orang asing di hadapan Allah. Karena kita tidak mendapatkan pendidikan, mendapatkan ajaran Allah. Sebagai guru-guru yang tidak instan, asal mau, lalu dia bisa menjadi guru-guru anak-anak. Tapi seorang yang telah dididik dengan ajaran Allah di padang gurun, maka seorang guru Barnab adalah seorang yang mendapat didikan Allah. Kalau kita pakai bahasa pagi hari ini, sudah menderita karena Kristus. Lalu kita diperuntukkan bagi pekerjaan yang dibuat Allah atas kita, yang telah memanggil kamu. Itu akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Suratan Petrus yang kedua, kita lihat ada perhatian kepada setiap orang, agar ayat yang ke-8, apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kamu akan berlimpah dan dibuat menjadi giat dan berhasil. Bahkan ayat 10 jaminannya, jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, jatuh, apalagi tersandung aja enggak. Kalau kamu tetap dalam pengenalanmu kepada Tuhan, semakin berlimpah-limpah, kita semakin dibuat mengerti, kita semakin dibuat tahu apa kehendak Tuhan, belajar untuk lebih mengerti kehendak Allah. Apa sih maunya Tuhan? Ada pertambahan. Pelajaran Alkitab berkata bukan penurunan, tapi dalam pengenalan akan Tuhan kita semakin bertambah, semakin bertambah. Supaya jangan kita menjadi bodoh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jaminannya pasti, apabila kamu melakukan semua ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Dan dengan demikian kamu dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita.
Itu sebabnya kalau kita baca kitab suratan Petrus, maka nada suratan ini membawa kita kepada pengenalan yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Petrus yang punya pengalaman unik, sudah tua tapi tidak kenal apa-apa tentang Yesus. Lalu dia mulai belajar. Ketika Roh Allah menemukan dia mulai belajar. Kata pertama yang dia pelajari adalah ketaatan. Kata pertama yang dipelajari oleh Petrus setelah ia dipenuhkan Roh Kudus adalah ketaatan. Dan dari ketaatan itu dia belajar terus selangkah naik, selangkah naik, selangkah naik. Petrus belajar. Ia seorang yang tertua di antara 12 murid Yesus. Seharusnya mempunyai kehidupan yang jauh lebih arif daripada murid-murid yang lain. Tapi sayang, hanya suaranya yang keras, tapi hidupnya tidak menjadi berkat. Sampai pengadilan Yesus, Petrus tidak mencari berkat. Kepada anak-anak budak-budak di depan pengadilan Kayafas, Petrus bersumpah, aku tidak mengenal dia. Ia besar secara fisik, iya, secara umur, iya, tapi tidak secara rohani. Tidak ada kedewasaan rohani, sama sekali tidak ada. Dan kita melihat yang Allah kehendaki ada pertambahan kerohanian. Seharusnya, begitu kata suratan Ibrani, kamu sudah jadi seorang guru. Ditinjau lamanya, kamu seharusnya menjadi seorang guru, tapi tingkat kerohanian masih minum susu. Jangan terjadi sudah dewasa tapi cuma minum susu. Karena ketika menjadi dewasa di dalam rohani, berarti makanan keras yang harus kita dapatkan, bukan susu saja. Tapi kedewasaan itu tidak bisa diterima karena kamu tidak bisa makan makanan yang keras, makanan kedewasaan. Petrus belajar, ia menjadi rasul yang di pasal 1 berkata, 1 Petrus 1 berkata, menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia. Menjadi dewasa terus, menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, yang tidak hanya hidup untuk menikmati saja, menikmati berkat yang enak-enak semua mau, tapi ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak enak, mulai mundur. Firman Allah inginkan ada pertambahan pengenalan. Kalau dibaca di ayat 5, 2 Petrus pasal 1 ayat 5, engkau harus berusaha menambahkan iman kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kesalehan kasih akan saudara, kasih akan saudara, kasih akan semua orang.
yang bertambah-tambah. Tidak di situ saja. Sebagai anak-anak Tuhan yang mulai menambahkan imanmu terus bertambah. Jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah akan tersandung. Dari sana ketahuan, oh dia sudah dewasa. Kalau orang dewasa melihat ada batu-batu di depannya yang membahayakan, dia tidak sengaja jalan di atas batu itu, tapi dia akan melewati batu itu. Dia tidak akan injak, karena dia tahu ketika aku injak batu-batu itu sangat mungkin untuk tergelincir. Anak-anak suka melihat, oh sepertinya mainan, jadi dia coba jalan di atas batu. Harapannya aku bisa kok. Tapi kalau kita dewasa, kita nggak akan mencoba jalan di atas batu, karena itu merupakan bunuh diri. Sangat mungkin ketika jalan di atas batu lalu kita akan tergelincir. Sangat mungkin. Beda pemikiran anak-anak dan orang dewasa. Ketika kita dewasa, kita tidak akan coba berjalan di atas batu yang memungkinkan kita tergelincir, tapi kita akan melewati batu itu. Mari jadi dewasa, saudara. Yang tidak kelihatan pada sikapnya lagi, tidak kelihatan pada cara hidupnya lagi, tidak kelihatan pada pendengaran ucapan-ucapan kita. Mulai ada kedewasaan yang dibuktikan oleh setiap orang yang dengan sungguh-sungguh kepada panggilan dan pilihan. Semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin tahu apa sih maunya Tuhan. Pasal yang pertama dalam suratan Petrus yang kedua mengajak kita untuk menanggalkan perkara-perkara yang melekat pada kemah tubuh kita, dan supaya kita menjadi orang-orang yang dapat memuliakan Allah dalam hidup kita. Kalau Petrus berkata di dalam suratan-suratan yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 5, ada teladan yang harus kita ikuti. Pasal 2 ayat 21 berkata, untuk itu kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Ada teladan. Dan itulah sebabnya kalau Yesus menuntut kita, karena dia sebagai teladan sudah memberikan contoh, patron, contoh. Ini yang harus kami ikuti. Hidup dalam masyarakat yang ditebus merupakan satu kehidupan yang tadi dikatakan punya level lebih tinggi. Kita nggak sama, diangkat lebih tinggi. Kita mempunyai satu daerah yang lebih berjaminan daripada daerah rendahan. Jaminan kita adalah kebenaran Kristus. Kita diangkat lebih tinggi. Tadi kita sudah baca ayatnya. 1 Petrus 4 tadi.
bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Berbahagialah jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan ada pada. Bukan semakin, tapi punya satu lingkup kehidupan yang beda, yang tidak sama, yang berbeda. Dan itulah tingkat kehidupan yang punya janji Allah. Tingkat kehidupan yang kita miliki janji yang lebih tinggi daripada sekedar perkara-perkara dunia. Ada 6 pengajaran didikan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di tanah perantauan. Padang gurun adalah tanah perantauan. Pengajaran yang pertama adalah mematikan daging. Itu pengajaran yang pertama. Mematikan daging, mematikan roh daging, mematikan kehendak perut tidak. Mematikan Allah. Kita mempunyai satu kehidupan yang tadi saya katakan levelnya lebih tinggi. Nah, jangan kembali kepada level rendahan, level daging, level yang cuma sekadar perkara-perkara jasmani menjadi utama. Tidak. Mulai tingkatkan lebih tinggi. Pakailah bahasa seolah-olah kalimat sombong. Kalau ditantang untuk tetap tinggal dalam kehidupan rendahan, ya sorry aja, lagi gak level. Itu tidak usah dipakai dalam konotasi negatif. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal kehendak Allah, yang tadi dikatakan sudah cukup lama kamu hidup dalam kehidupan yang lama, pasal 4 ayat 2, 3, 4. Engkau sudah cukup lama dulu. Itu level rendahan. Kita diangkat oleh Allah, kita dijadikan oleh Allah, mempunyai satu kehidupan dan mempergunakan sisa yang ada tidak lagi menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Diangkat. Maka kalimatnya beda, ucapan-ucapan kita beda, sikap hidup kita berbeda. Bukan sombong rohani, perhatikan, tapi punya kehidupan yang semakin dewasa. Kau mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana yang Tuhan mau dan mana yang Allah benci dalam hidup kita. Ini kedewasaan. Oh, sudah lama saya, sudah tahunan. Oh, dari gereja A ke gereja B. Saya tidak pernah sombong karena pindah-pindah gereja. Menjelajah. Saudara, bukan penjelajah gereja. Karena orang yang suka pindah-pindah gereja, imannya gak bertumbuh. Kalau kita tanam pohon, ya, kalau kita tanam pohon, baru bertunas, lalu cabut pindah. Di sini tidak melanjutkan, tapi mulai menyesuaikan diri lagi, menyesuaikan lagi. Dari sini cabut lagi,
pindah. Ada kecenderungan ingin coba-coba. Pakai iklan minyak kayu putih itu untuk iman kita. Iman gak bisa dicoba-coba, saudara. Gak bisa. Saudara gak mungkin akan coba lagi. Katanya di sana sih enak. Dapat ini. Coba dari sini. Coba aja dulu. Gak apa-apa kok, coba boleh kan. Iman coba-coba begitu gak numbuh, saudara. Dan karena kita gak bertumbuh imannya, gak jadi dewasa. Bulukan di situ terus. Yang diminta oleh Allah adalah satu tingkat kerohanian yang bertumbuh, bukan yang sekedarnya. Oh di sana begini, oh di sana begini, oh di situ begini. Cabut lagi pindah, cabut lagi pindah, cabut lagi pindah. Kapan akan bertumbuh? Itulah firman Allah. Ya kita harus mengerti apa sih maunya Tuhan. Nah ini maunya Tuhan. Belajar kehendak Allah, bukan untuk melesatkan kehendak daging. Pengajaran pertama, guru-guru tadi malam belajar, pengajaran pertama di padang gurun adalah perut. Adalah daging, mematikan daging. Itu pelajaran pertama. 6 pengajaran. Pelajaran pertama adalah perut. Dan pelajaran yang ke-6 adalah jangan bersungut-sungut. Menjadi guru tidak gampang-gampang. Di-screening dulu oleh firman Allah. Supaya tidak hanya bisa berdiri di muka anak-anak dan menyandang profesi yang terhormat, guru sekolah minggu. Tapi harus belajar apa sih pengajaran di dalam padang gurun Allah. Ini adalah pengajaran yang harus kita mengerti. Dan saya yakin Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selalu ku menanti Dia di mana. Satu hal ku rindukan, ya selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan seperti ku menanti
kami lebih dewasa tiap hari. Ajar kami lebih mengenal apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tidak menjadi kekristenan kanak-kanak yang tidak pernah menjadi dewasa, dan kami tidak pernah mengenal kehendak-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Menyadari kehendak firman-Mu, menyadari apa yang Engkau tuntut dalam hidup kami Tuhan. Tidak sekedar hanya menikmati berkat-berkat Allah, tapi kami menjadi dewasa di dalam kehendak-Mu, menjadi dewasa di dalam apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat setiap karya yang Engkau buat atas kami. Mari kita berdiri bersama. Haleluya. Kita katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti Dia. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Angkat tangan kita berkata, lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Semua pria berkata, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Wanita berkata, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Haleluya, ku mengasihi. Bersama kita berkata, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau didik kami untuk mengerti firman Allah. Kau didik kami untuk belajar kebenaran-kebenaran-Mu, agar jangan kami jatuh dalam perjalanan, tapi semakin mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami. Haleluya. Amin.